Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur Fitka Channel. Mudah-mudahan dimanapun Anda berada selalu dalam lindungan Allah SWT dan juga dimudahkan segala aktivitas dan rezekinya. Amin. Di video kali ini saya akan membahas mengenai weton yang sering kena fitnah, sering kena tipu, jadi bahan hinaan, cemoohan ya, makian, dan juga banyak rintangannya. Tapi sekali bangkit, kehidupannya ini akan jaya dan sukses besar. Dan di sini saya akan menjelaskan berdasarkan pembawaan kelahirannya. Jadi monggo disimak sampai habis nggih. Bagi panjenengan yang barangkali merasa Fitka Channel ini bermanfaat untuk sebagai penambah wawasan dan pengetahuan, mohon di-subscribe dan juga like komennya. Terima kasih. Wilujeng Rahayu, sugeng midhang ngetaken. Ada banyak kejadian dalam kehidupan ini yang dialami oleh setiap orang ya. Ada yang kehidupannya itu sering sekali kena tipu, kemudian sering dicaci, menjadi bahan fitnahan, kemudian dimaki-maki, banyak sekali rintangan yang dihadapinya. Nah ini kalau menurut Primbon Jawa juga bisa jadi ya karena dari pembawaan lahirnya. Namun perlu diingat nggih dulur bahwa setiap kelahiran itu pasti dibekali yang namanya kelebihan dan juga kekurangan. Namanya manusia, tidak mungkin sempurna. Pasti ada saja ya ujian dalam hidupnya itu. Jangan khawatir, jangan merasa wetonku jelek atau gimana, itu jangan seperti itu ya. Karena yang baik pun pasti juga akan mengalami yang namanya cobaan. Dan pengalaman-pengalaman saya itu sering juga saya ungkapkan dalam sebuah konten. Hanya saja saya tidak detail ya kadang dalam menjelaskannya. Nah ini weton-weton yang saya sampaikan ini barangkali bagi Anda yang mengalami ya, ini kok sering mengalami cobaan, kemudian sering difitnah, sering dimaki ataupun dihina, ditipu juga. Nah ini jangan berkecil hati ya. Bisa jadi itu sebuah ujian yang mana menghantarkan Anda untuk menjadi orang yang sukses dan jaya di kemudian harinya. Tapi perlu diingat, semuanya itu perlu diusahakan dengan kerja keras nih. Tidak bisa mengandalkan hanya dari pembawaan lahirnya saja. Saya tidak mendahului apa yang menjadi takdir Tuhan, saya hanya menyampaikan berdasarkan ilmu titen Primbon Jawa kuno. Lalu weton apakah yang sering mengalami hal-hal demikian? Yang pertama itu adalah weton Jumat Wage. Jumat Wage itu nilai netonya 10, di mana Jumat bobotnya 6 dan Wage bobotnya 4. Nah di sini Jumat Wage kalau menurut perhitungan pembagian 7 ya dalam Primbon Jawa itu memang jatuhnya pada Satrio Wirang, yang mana ini selalu mendapatkan rintangan dan malu. Sama seperti yang saya sampaikan, barangkali sering kena tipu, barangkali sering kena fitnah, cacian, hinaan, banyak rintangan ya. Tapi di sisi lain Jumat Wage ini juga memiliki pembawaan lahir yaitu Damuwatu, di mana ini merupakan kebahagiaan besar sampai tua. Artinya jika Anda mau mengupayakan ya dari saat muda atau dari sejak sekarang Anda menyadarinya, Anda usahakan menggali potensi diri yang Anda miliki ya, mengembangkannya, maka di kemudian hari pada usia yang tepat pada waktunya Anda akan menemukan kebahagiaan besar itu. Maka segala yang Anda alami, yang menyakitkan, yang tidak mengenakkan itu adalah suatu jembatan untuk mendapatkan kebahagiaan besar itu. Dan jika Anda ingin mengetahui menurut Palsirigati ya Primbon Jawa kapan kesuksesan tersebut ya, jayanya di usia berapa saja, bisa simak di video Fitka yang menerangkan mengenai kesuksesan dan kejayaan weton yaitu Jumat Wage. Kemudian yang kedua itu adalah weton Sabtu Pon. Sabtu Pon itu nilai netonya adalah 16, di mana Sabtu bobotnya adalah 9 dan Pon bobotnya adalah 7. Ini juga kalau menurut
perhitungan primbon pembagian 7 itu jatuhnya pada Satrio Wirang, yang mana barangkali mengalami yang namanya difitnah, ditipu, mengalami malu, banyak rintangan, cobaan. Tapi di sisi lain juga di bawah naungan Tulus Banyu, yang mana ini dalam segala pekerjaan baik. Artinya jika Anda memaksimalkan potensi pada diri Anda ya, menghandle semua pekerjaan dengan baik, mau belajar ya apa yang Anda belum bisa, ini akan menjadi jembatan bagi Anda untuk kehidupan yang sukses dan jaya di waktu dan kondisi yang tepat. Nah, untuk mengetahuinya menurut Pal Srigati Primbon Jawa ya, bisa simak di video Vitka mengenai kejayaan dan kesuksesan weton Sabtu Pon. Di usia-usia tersebut telah dijelaskan kapan weton Sabtu Pon itu mengalami kejayaan dan kesuksesan. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah weton Minggu Pahing. Weton Minggu Pahing ini nilai Neptunnya adalah 14, dimana Minggu atau Ahad ini bobotnya adalah 5 dan Pahing bobotnya adalah 9. Ini juga kalau menurut Primbon Jawa di perhitungan pembagian 7 jatuh pada perhitungan Satrio Wirang, yang mana itu ada yang mengalami ya kena tipu, kemudian apes, kemudian malu, banyak rintangan, difitnah orang, dicaci, dihina, dikucilkan. Tapi dia juga memiliki pembawaan lahir yang namanya Nuhan Rembulan, dimana ini banyak beruntungnya. Dari apa yang dia alami ini barangkali adalah jembatan baginya untuk mencapai keberuntungan besar tersebut. Tentunya itu diusahakan mulai dari sejak Anda mengerti ya di saat sekarang ini, atau Anda ketika masih muda sudah mengupayakannya. Jadi namanya keberuntungan besar itu tidak datang secara tiba-tiba nggih, tetap diusahakan dengan bekerja keras. Namun demikian tidak semua weton Minggu Pahing mengalami hal seperti ini, tapi saya menyampaikan pada kebanyakan orang dari orang-orang Minggu Pahing yang mengalaminya. Dan untuk mengetahui kejayaannya itu di usia berapa saja, bisa dilihat di video Vitka mengenai kesuksesan dan kejayaan siklus Minggu Pahing. Berikutnya yang keempat adalah weton Senin Legi atau Senin Manis. Ini nilai Neptunnya adalah 9, di mana Senin bobotnya adalah 4 dan Legi bobotnya adalah 5. Ini kalau menurut perhitungan Primbon Jawa pembagian 7 jatuhnya juga pada perhitungan Satrio Wirang, yang mana sebagian dari mereka juga mengalami pernah difitnah, kemudian dikucilkan, dihina, dicaci maki, ataupun ditipu ya. Mengalami banyak rintangan dalam hidupnya juga. Namun demikian ini pembawaan lahirnya juga di bawah naungan Dadi Kayu, yang mana ini diartikan sebagai dicintai bangsawan atau penggede, yang artinya ini keberuntungan selamanya. Barangkali orang-orang Senin Legi atau Senin Manis ini disukai oleh orang-orang penting ya, sehingga bisa mengangkat derajatnya. Tentu saja untuk bisa disukai seperti itu usahanya dimulai dari sekarang, dan mengenai kejayaan dan kesuksesannya itu akan bangkit ketika sudah maksimal apa yang dia lakukan. Dan yang terakhir adalah weton Selasa Kliwon, di mana nilai Neptunnya adalah 11, yaitu Selasa dengan bobot 3 dan Kliwon dengan bobot 8. Selasa Kliwon ini kalau menurut perhitungan Primbon Jawa pembagian 7 jatuhnya juga Satrio Wirang ya. Di antara mereka juga mengalami banyak ketipu, kemudian ada yang mengalami dicaci, dihina, dikucilkan, difitnah, ataupun banyak rintangan lainnya yang barangkali tidak bisa saya sebutkan. Tapi untuk Selasa Kliwon ini kalau dilihat-lihat memang bisa dikatakan cobaannya ini luar biasa ya. Saya katakan orang Selasa Kliwon ini kalau dia ini memiliki mental yang kuat, maka saya katakan hebat ya. Dan Selasa Kliwon ini adalah salah satu weton yang disebut sebagai Anggoro Kasih ya, di mana kelebihan-kelebihan yang dia miliki secara spiritual ataupun kelebihan lain tidak ada pada weton lainnya, karena memiliki keistimewaan tersendiri pada Anggoro Kasih.
Namun demikian, orang Selasa Kliwon ini ya, kalau dilihat-lihat memang cobaannya lumayan sih, cukup berat juga. Tapi mereka ini ya tipe orang yang kalau pinternya itu pinter sekali. Tapi mohon maaf kalau memang tidak pinter ya terlampau. Jadi memang ada dua sisi untuk Selasa Kliwon ini. Dan kejayaan dan kesuksesannya ini ya, kalau dia sudah benar-benar ngeloro hati, dia sudah benar-benar pinter mikir banget ya, apa yang dia alami itu merupakan suatu pelajaran hidup baginya, maka ketika dia bangkit, kejayaannya ini luar biasa. Karena nilainya tinggi ya, 9, hampir sempurna. Biasanya ini dicapai sebelum usia 30 tahun. Tapi ketika di atas usia itu ya barangkali karena gini ya, orang itu tidak sama. Ya, kalau menurut Pak Srigati, setiap 6 tahun sekali itu perubahan nasibnya itu kan beda-beda. Ada yang lagi turun, ada yang lagi naik. Tapi realitanya, kenyataannya itu setiap orang nggak sama. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi untuk memperbaiki diri kita ya, supaya supaya tidak di zona yang terpuruk, maka itu harus diantisipasi dengan kita mengetahui kelemahan kita. Kita harus menyadari, seperti inikah saya, sehingga kita bisa memperbaiki diri untuk tidak terjatuh pada yang namanya keterpurukan. Ilmu Titen Jawa itu tidak mesti 100% harus cocok. Tapi yang namanya niteni itu biasanya kurang lebihnya iso cospleng ya, karena sudah melihat dari banyaknya orang dengan weton yang sama mengalami kejadian yang sama. Dan jangan takut juga, karena bukan takdir, itu hanya gambaran seseorang itu kurang lebih seperti inilah jalan kehidupannya. Baik dulur, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan, juga bermanfaat bagi Anda semua. Saya mohon maaf apabila ya dalam perkataan-perkataan saya ini mungkin tidak berkenan di hati Anda. Saya Fitri Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.